Hello guys, kembali lagi bersama saya Dodi Marius Tanggang dengan NPM E1D018017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan hasil penelitian saya eh, mengenai data yang saya ambil dari skripsi analisis pendapatan usaha tani padi dengan sistem terasering di Desa Pencong, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Goa. Baiklah, langsung saja. Untuk yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan, di mana dalam bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang. Latar belakang saya meneliti data ini yaitu lahan sawah dengan sistem terasering adalah sawah yang dicetak berteras di lahan miring untuk menghindari erosi. Lahan sawah terasering dapat menyimpan air dalam bentuk air genangan dalam volume yang cukup besar. Kelebihan air irigasi dan air hujan sebagian besar akan melimpah masuk ke dalam tanah mengisi cadangan air tanah. Daya tampung lahan sawah berteras sangat bervariasi, tergantung sifat dan karakteristik tanahnya. Diambil dari Cetrioni et al. 2010. Dalam skripsi yang berjudul Analisis Pendapatan Usaha Tani Padi dengan Sistem Terasering di Desa Pencong, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Goa, data yang terdapat yaitu data cross-section. Datanya sangat bagus digunakan dalam mengestimasi berbagai bentuk model ekonometrika berbasis model Cobb-Douglas. Hal inilah yang menyebabkan saya menggunakan data dari skripsi ini. Adapun rumusan masalah dari latar belakang yang saya buat, yang pertama, bagaimana pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan? Yang kedua, apakah masing-masing input produksi memiliki nilai elastisitas yang sama? Yang ketiga, bagaimana kondisi skala usaha yang dijalani petani? Apakah IRS, DRS, atau bahkan CRS? Selanjutnya, untuk menjawab rumusan masalah, yaitu terdapat tujuan. Sesuai dengan rumusan masalah kita, rumusan masalah ada 3, jadi tujuan juga ada 3. Tujuan yang pertama, untuk mengetahui pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Yang kedua, untuk mengetahui nilai elastisitas masing-masing input. Yang ketiga, untuk mengetahui kondisi skala usaha yang dijalani petani, apakah RS, DRS, atau CRS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bab 2 yang berisi metodologi penelitian. Yang pertama, saya akan jelaskan mengenai jenis dan sumber data. Jenis data data yang saya gunakan ini merupakan data cross-section yang saya ambil dari data sekunder skripsi analisis pendapatan usaha tani padi dengan sistem terasering di Desa Pencong, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Goa. Selanjutnya, saya akan jelaskan spesifikasi model. Adapun model yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu model Cobb-Douglas dengan rumus KT sama dengan beta 0 AT beta 1 BT pangkat beta 2 LT pangkat beta 3 E pangkat UI, di mana KT sama dengan jumlah produksi kubis petani, T dengan satuan ton, AT merupakan luas lahan yang ditanami kubis oleh petani T dengan satuan hektar, LT sama dengan jumlah tenaga kerja yang diaplikasikan oleh petani ke T dalam satuan HKSP, BT sama dengan jumlah bibit yang diaplikasikan oleh petani ke T dalam satuan kilogram, dan beta 1 beta I merupakan koefisien regresi yang akan diestimasi. Untuk mengestimasi, diubah dalam bentuk logaritma natural menjadi ln KT sama dengan ln beta 0 ditambah beta 1 ln A1 ditambah beta 2 ln beta T ditambah beta 3 ln LT ditambah UT ln E. Saya akan menjelaskan bab 3 hasil pembahasan. Teman-teman mungkin bisa melihat di layar. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh input produksi terhadap output. Untuk datanya, teman-teman bisa lihat di layar. Dari tabel didapatkan P value uji V F dengan nilai 0,781, alpha 0,05, terima H0, tolak H1, atau tidak berpengaruh. P value uji T, P value X1 dengan nilai 0,948, terima H0, tolak H1 yang artinya tidak berpengaruh. Karena nilai dari P value X1 itu lebih besar daripada nilai alfanya 0,05.
Selanjutnya yang kedua, p-value X2 dengan nilai 0,495. Artinya terima H0 tolak H1. Yang artinya juga tidak berpengaruh karena nilai p-value lebih besar daripada nilai alfa. Selanjutnya nilai p-value X3 dengan nilai 0,336. Sama juga dengan dua variabel di atas, yaitu terima H0 tolak H1 yang artinya tidak berpengaruh karena nilai p-value lebih besar daripada nilai alfa. Berdasarkan hasil di atas, tidak terdapat variabel yang berpengaruh. Pada variabel luas lahan tidak berpengaruh karena kurang meratanya dalam penyebaran pupuk, sehingga pertumbuhan tanaman berbeda-beda. Lalu pada variabel bibit tidak berpengaruh karena kualitas bibit yang digunakan tidak unggul, sehingga pertumbuhan tanaman padi tidak sempurna. Yang terakhir, pada variabel tenaga kerja tidak berpengaruh karena kurangnya jumlah tenaga kerja dalam usaha tani padi tersebut. Selanjutnya, yang B, yaitu nilai elastisitas masing-masing. Untuk datanya dapat teman-teman lihat di layar. Berdasarkan hasil analisis di atas, didapatkan nilai elastisitas. X1 dikurang X2 sama dengan 0,53752, lebih besar daripada nilai alfa, dengan nilai alfa 0,05. Artinya, terima H0 tolak H1, tidak berpengaruh. Selanjutnya, X1 min X3 sama dengan 0,36018. Lebih besar dari nilai alfa, juga sama, terima H0 tolak H1, dan tidak berpengaruh. Selanjutnya, X2 kurang X3 sama dengan 0,52608. Sama, lebih besar dari nilai alfa, yang artinya juga terima H0 tolak H1 atau tidak berpengaruh. Selanjutnya itu skala usaha yang dijalani. Dapat teman-teman lihat untuk datanya ada di layar. Langsung saya jelaskan. Dari tabel di atas didapatkan nilai beta 1 sama dengan 0,5157, yaitu diambil dari estimate koefisiennya. Terus yang beta 1 tadi min 0,5157 ini. Selanjutnya beta 2 0,71820 dan beta 3 0,18609. Dari hasil tersebut dapat diketahui nilai skala usaha dengan cara menyebelahkan ketiga nilai beta tersebut. Min 0,5157 ditambah 0,71820 ditambah 0,18609, hasilnya 0,38859. Dari hasil di atas, penjumlahan beta 1, beta 2, beta 3 itu kurang dari 1, yang artinya skala usaha tani tersebut DRS. DRS adalah skala usaha yang jika penambahan satu satuan faktor produksi yang terus-menerus akan menyebabkan penambahan produk yang makin lama makin berkurang. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mulai bab 4, kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan, yaitu sesuai dengan menjawab rumusan masalah tadi. Yang pertama, dari nilai p-value, uji F didapatkan nilai 0,781 dengan nilai alfa 0,05. Nilai p-value lebih besar daripada nilai alfa, yang berarti variabel independen secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Kesimpulan yang kedua, X1 min X2 memiliki nilai elastisitas yang tidak sama atau tidak berpengaruh dengan nilai 0,53752. Nilai ini lebih besar dari nilai alfa 0,05, jadi terima H0 tolak H1. Untuk X1 kurang X3 memiliki nilai elastisitas yang tidak sama atau tidak berpengaruh dengan nilai 0,36018. Nilai ini lebih besar dari nilai alfa, jadi terima H0 tolak H1. Yang terakhir, X2 min X3 memiliki nilai elastisitas yang tidak sama atau tidak berpengaruh dengan nilai 0,34807. Nilai ini lebih besar dari nilai alfa 0,05, jadi terima H0 tolak H1. Kesimpulan yang ketiga, dari hasil penjumlahan beta 1 ditambah beta 2 tambah beta 3 didapatkan nilai 0,38859 atau kurang dari 1,
yang artinya skala usaha tani ini DRS. DRS adalah skala usaha yang jika penambahan satu satuan faktor produksi yang terus-menerus akan menyebabkan penambahan produk yang makin lama makin berkurang. Lainnya, saran. Seorang peneliti harus teliti dalam mencatat data, dengan mempertimbangkan perhitungan-perhitungan di setiap variabel yang digunakan. Sebab terkadang responden tidak menjawab secara jujur pertanyaan yang diberikan. Misalnya pada bibit petani yang menanam bibit yang sedikit secara logika akan mendapatkan produksi yang sedikit, namun bila dikatakan mendapatkan jumlah produksi yang terlalu banyak, perlu ditanyakan kembali kebenarannya. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan akan lebih akurat. Terima kasih, itulah presentasi dari saya. Jika ada kurang atau salah dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Bye-bye.